Kita akan lanjutkan pembahasan kita. Kita masih membahas tentang surat Ali Imran ayat yang ke-9. Mari kita lafadzkan supaya doa ini betul-betul mampu kita hadirkan di pikiran kita dan ringan untuk kita lirihkan ketika kita melangitkan doa-doa kita kepada Allah. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumil la raiba fih innallaha, terus apa terusannya, la yukhliful mi'ad. Ulangi lagi. Rabbana innaka jami'un nasi liyaumil la raiba fih innallaha la yukhliful mi'ad. Ya. Sebelum kita lanjutkan pembahasan panjang tentang doa ini, saya ingin bertanya sama Bapak, siapa yang sudah hafal doa ini? Bapak sudah hafal? Coba berdiri Bapak. Kalau Bapak hafal, Bapak dapat hadiah. Bapak pengen air putih atau teh? Enggak, hadiahnya buku. Nanti di bawah Pak. Nanti, tapi kalau jawabannya benar, ya. Bagi yang tidak ditunjuk, kalau beriman kepada Allah dan hari akhir, diam. Ya, jangan memberitahu beliau. Surat Ali Imran ayat berapa Pak? Ayat ke-9. Lihat saya, matanya ke saya, ya. Bapak namanya siapa? Ahmad Sugiono. Bapak orang Jawa ya? Jawa ini pundi Pak? Oh, Boyolali. Saya dulu sekolah di Boyolali Pak, di Simo. Kenal Simo? Oh, sekolah Simo, Masya Allah. Berarti pas saya di pondok, Bapak sudah di sini berarti ya. Saya sekolah di Simo itu di Pondok Darussahadah tahun 96 sampai 99 Pak. Bapak sudah menjalani beratnya hidup di Jakarta. Monggo Pak Sugiono. Umur berapa Pak Sugiono? 63. Waduh. Berarti 3 alarm sudah Bapak dengarkan. 40 alarm pertama sudah. Kedengeran nggak Pak itu? Nggak kedengeran ya. 50 alarm yang kedua, 60 alarm yang ketiga. Dan para ahlul hikmah berkata, sedikit manusia yang melewati alarm yang keempat. Tapi saya doakan semoga Bapak dipanjangkan umurnya. Bapak tahu nggak, dipanjangkan umur itu memiliki keberkahan besar selama kita selalu konsisten di dalam keimanan dan ketaatan. Saya tanya sama Bapak, kenapa anak-anak kita sayang sekali sama kakek neneknya? Karena dalam melihat kakek dan nenek itu ada ketulusan Pak. Makanya di situ ada sebuah hadis Rasulullah. Fima makna, Rasulullah itu mengatakan, idza anna ar-rajula idza balagha fi sab'ina min umrihi ahabbahu Allah wa ahabbahu ahlus sama. Sesungguhnya manusia itu kalau sudah menyentuh angka 70, maka para malaikat itu cinta kepadanya, dan sesungguhnya Allah pun sayang kepadanya Pak. Kalau anak kita saja sayang banget sama kakeknya, maka sesungguhnya malaikat lebih sayang, Allah juga lebih sayang. Karena melihat Bapak ikut di majelis itu membuat saya tenang dan teduh. Karena apa? Orang tua pun masih semangat untuk belajar. Semoga Allah jaga Bapak dalam ketaatan insya Allah. Makanya Ali bin Abi Thalib, beliau berkata dalam sebuah riwayat asarnya, kalau aku bisa dipanjangkan umurku, maka aku minta kepada Allah supaya dipanjangkan umurku, supaya aku semakin lama mengenal Rabbku sebelum aku berjumpa dengannya. Masya Allah, itu perkataan indah dari Ali bin Abi Thalib. Sudah pernah dengar Pak? Insya Allah belum pernah ya. Makanya Bapak saya sampaikan. Monggo doanya apa? Jangan sampai lupa ini. Artinya Pak? Yang mengumpulkan semua manusia.
pada waktu tidak ada keraguan di dalamnya. Sesungguhnya engkau tidak pernah menyelisihi. Masya Allah. Bapak Sugiyana, Bapak dapat hadiah insya Allah. Hadiahnya nanti diambil habis kajian. Oh sudah dapat Pak. Oh sering dapat Bapak. Atau Bapak mau infakkan dan hadiahkan untuk yang lain? Oh iya. Coba pilih Pak, tunjuk yang mana yang mau dikasih hadiah. Oh ya ada. Mana Bapak? Oh Masya Allah. Bapak dapat hadiah dari hadiahnya dari Pak Sugiyana. Masya Allah. Sudah Pak? Ya, mari kita akhiri kajian kita. Oke. Kita lanjutkan. Jangan lupa nanti ingetin saya Pak, saya orangnya pelupa, jadi harus diingatkan. Tentunya kita masih melanjutkan estafet perjalanan panjang kita, yaitu adalah bagaimana kita harus mengilmui bagaimana kehidupan kita ketika kita nanti dikumpulkan oleh Allah pada waktu di hari mahsyar. Kita tidak akan bisa menghayati surat Ali Imran ayat yang ke-9 kalau kita tidak mengilmui apa perjalanan yang akan dirasakan oleh manusia dan dilewati oleh setiap manusia ketika manusia dikumpulkan oleh Allah pada waktu di hari mahsyar. Makanya kita masih melanjutkan perjalanan episode demi episode manusia sampai mereka dikumpulkan di hadapan Allah pada hari yang tidak ada keraguan di dalamnya. Dan sesungguhnya Allah sama sekali tidak pernah menyelisih setiap berita, setiap janji yang Allah sampaikan di dalam kitabnya dan disampaikan oleh Rasulullah di dalam sunnahnya. Kemarin kita mempelajari Pak, yang pertama, salah satu kondisi besar yang akan terjadi pada waktu manusia dikumpulkan pada waktu tidak ada hari keraguan di dalamnya, yaitu adalah ketika manusia itu mereka mengalami tekanan demi tekanan, depresi demi depresi, atas semua yang terjadi pada kehidupan manusia ketika manusia dikumpulkan di hari padang mahsyar. Ya, ini memberikan kepada kita, ini memberi arti kepada kita bahwasanya hari mahsyar itu hari besar Pak, hari yang begitu luar biasa, memberikan pressure pada kehidupan setiap makhluk, setiap manusia, sehingga setiap manusia mengalami depresi dengan anti klimaksnya tanpa ada penurunan, sehingga manusia merasakan bagaimana luar biasanya ketegangan dirasakan ketika berjumpa di dalam pengadilan Allah. Kita pakai kias adna Pak, ada kias adna, ada kias aula. Kias adnanya adalah kalau ada di antara manusia tiba-tiba mendapatkan surat dari kepolisian untuk datang di dalam penyidikan, dia masih dalam status sebagai saksi. Berapa banyak orang ketika mendapati surat itu datang ke rumahnya, dia bergetar Pak, ketakutan dia. Lalu dia membayangkan perkara-perkara yang akan dia lewati ketika nanti di kantor polisi. Dan akhirnya mengalami ketegangan ketika dia menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh penyidik. Itu merupakan bagian dari caranya Allah. Dengan kias ini kita akhirnya paham bahwasanya manusia ketika dia menghadap kepada Allah, manusia itu pasti berada pada sebuah ketakutan yang besar. Dan itu pasti Pak, karena masing-masing dari kita harus bertanggung jawab terhadap semua perkara yang sudah kita lewati, dan kita harus memberikan kesaksian atas apa yang telah kita kerjakan. Maka kemarin kita telah membahas panjang lebar bagaimana setiap manusia pada waktu dalam kehidupan di padang mahsyar, di antara tekanan demi tekanan yang dilewati adalah bagaimana kita menjumpai ada seorang keluarga yang bertengkar dengan keluarganya, kita menjumpai bagaimana seorang bawahan bertengkar dengan atasannya, rakyat dengan penguasanya, dan kita mendapati pula ada pertengkaran-pertengkaran ketika kita mendapati orang yang menyembah kepada patung-patung yang mereka agungkan, ketika itu tidak bisa memberikan pertolongan sama sekali pada kehidupan manusia. Ketika semua manusia menyalahkan semua kondisi itu, lalu mereka mencari kambing hitam atas apa yang mereka lalui dan apa yang mereka harus pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Pada saat itulah iblis diberikan oleh Allah izin, diberikan kesempatan oleh Allah untuk berkhutbah, sebagaimana khutbah yang kita baca pada surat Ibrahim 22 yang kita sudah jelaskan panjang lebar.
Setelah itu, setelah tekanan demi tekanan, kondisi yang kedua yang dirasakan manusia ketika manusia itu di padang mahsyar itu apa? Yang kedua, lalu terbitlah penyesalan demi penyesalan. Sehingga akhirnya ketika manusia pada waktu telah tegak pengadilan Allah, setiap dari kita nanti bertanggung jawab, setiap dari kita berdiri di hadapan Allah selama 40 tahun dalam hitungan akhirat, syakhisatan absarahum ila sama, bagaimana pandangan kita tertuju kepada Allah selama 40 tahun dalam hitungan akhirat. Setelah tekanan demi tekanan, tidak sama sekali mengalami penurunan, Pak, tidak ada antiklimaksnya, tapi langsung naik kembali, Pak, dengan kondisi yang kedua. Pada saat itulah terbitlah penyesalan demi penyesalan manusia ketika manusia itu di hadapan Allah. Nah, tentunya penyesalan-penyesalan itu diceritakan oleh Allah untuk kita, Pak. Mungkin ada yang bertanya, Ustadz, itu peristiwa belum terjadi, kenapa sudah ada di dalam Al-Quran setiap penyesalan-penyesalan itu? Karena penyesalan itu kan belum ada dan belum terjadi. Ini karena ilmunya Allah yang tiada batas. Allah itu mengetahui apa yang akan terjadi ketika ilmunya Allah meliputi segala sesuatu, dan tidaklah perkara itu ketika belum terjadi Allah sampaikan kepada kita karena bentuk rahmatnya Allah kepada orang yang beriman, yang menjadikan Quran itu adalah petunjuk pada kehidupan mereka sampai kita tahu apa sih penyesalan-penyesalan, apa penyesalan-penyesalan yang dirasakan manusia ketika manusia nanti dikumpulkan pada kehidupan di akhiratnya. Para ulama lalu menyampaikan kepada kita penyesalan-penyesalan itu apa saja. Yang pertama, penyesalan manusia ketika manusia itu berada di dalam pengadilan Allah, ketika hari mahsyar itu sudah dihamparkan oleh Allah. Penyesalan yang pertama yaitu penyesalan ketika manusia itu menyadari kalau mereka tidak menjadi muslim ketika di dunia. Ini penyesalannya orang kafir. Ketika orang kafir itu menyadari betul bahwasanya kekafirannya atas hidupnya yang tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka itu menjadi penyesalan yang pertama, sebagaimana Allah sampaikan di dalam surat Al-Hijr ayat yang kedua, rubbama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimun, law kanu muslimin. Orang-orang kafir itu berandai-andai setelah mereka dihamparkan itu kehidupan akhirat, dihamparkan itu mahsyar, maka orang-orang kafir ini mereka dikatakan oleh Allah kondisi dan keadaan mereka. Orang-orang kafir ini berkata, cobalah dulu kami menjadi seorang muslim. Ini menunjukkan kepada kita sebuah perenungan panjang, Pak. Yang pertama dari surat Al-Hijr ayat yang kedua. Yang pertama, akhirnya kita faham bahwasanya menjadi muslim itu bukan hanya sekedar mauhibah. Menjadi muslim itu bukan hanya sekedar pemberian dari orang tua kita, tapi menjadi muslim itu merupakan sebuah nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita, yang harganya mahal. Dan kita akan mengetahui harganya keislaman ini begitu mahal kapan? Kalau kita sudah berada di tempat yang menghargai keislaman, dan tempat itu di akhirat, Pak. Maaf ya, anggap saja ini barang antik, Pak. Barang antik itu dia kalau diletakkan pada orang yang tepat harganya mahal, tapi kalau diletakkan bukan pada orang yang tepat harganya itu murah. Kalau barang antik ini saya serahkan sama orang tukang loak di pinggir jalan, mungkin hanya dihargai dengan 1 kerupuk, karena dia tidak tahu betapa mahalnya barang antik, bagian dari gelas peninggalan misalkan dinasti Cina kuno. Ketika saya bawa ke tempat yang lain, mungkin pasar modern, mungkin harganya lebih tinggi sedikit. Ketika saya bawa lagi ke tempat yang lain, ke toko, misalkan toko aksesoris, mungkin harganya lebih mahal sedikit. Tapi ketika saya bawa ini ke kolektor barang seni dan barang-barang peninggalan, ini harganya bisa sangat mahal sekali. Kenapa? Karena kita akan dihargai ketika berada pada tempat yang tepat. Mari kita belajar pada surat Al-Hijr ayat yang kedua. Jadi muslim hari ini tuh kan kayaknya tampaknya biasa aja, Pak. Karena kita berada pada tempat yang sudah tidak lagi menghargai keislaman. Tapi tepat ketika manusia nanti digulung dunia, dihamparkan itu mahsyar,
Maka pada saat itulah kita akhirnya paham bahwasanya mahsyar itu tempat yang sangat menghargai keislaman, Pak. Sehingga akhirnya orang-orang kafir itu mereka dikatakan oleh Allah, diabadikan gimana kondisi keadaan mereka. Rubbama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Permintaan mereka itu yang pertama, coba kami jadi muslim. Barulah di situ kita akan tahu betapa mahalnya harga keislaman yang kita peroleh. Dan ini bukan masalah keturunan. Kadang-kadang kalau kita sudah mendapatkan sebuah kenikmatan itu gampang, biasanya menghargainya itu menjadi tidak maksimal, Pak. Makanya maaf ya, saya pernah ditanya, kenapa ada mu'alaf, setelah menjadi mu'alaf betul-betul mereka belajar Islam, tapi ada orang yang semenjak kecilnya dia Islam tapi terkadang tidak sungguh-sungguh belajar Islam. Karena mendapatkan sesuatu dengan gampang itu biasanya menghargainya itu jadi kurang optimal. Itu kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ngomong begini, kita mendapatkan sinar mentari, karena kita mendapatkan sinar mentari tidak usah doa, tidak usah sholat tahajud, tidak usah sholat tolabus syamsi, misalkan sholat meminta matahari. Setiap pagi, setiap kita bangun jam 4:05 sholat subuh, syuruknya 5:30 kurang, lalu 5:30 lebih sedikit sudah terbit matahari. Karena mendapatkannya gampang, tidak perlu usaha, tidak perlu effort, dan tidak perlu ikhtiar apapun, akhirnya kita kurang menghargai matahari, Pak. Kapan kita menghargai matahari? Kalau mataharinya sudah hilang, 3 hari matahari tidak muncul, baru kita kebingungan, gimana ini, sarung masih pada basah, jilbab masih pada basah, akhirnya kita menghargai, Pak. Itulah yang kita pahami bahwasanya jawaban itu saya sampaikan kepada orang yang pernah bertanya, kenapa mu'alaf itu lebih sering sungguh-sungguh dia belajar? Karena mu'alaf itu kalau dia sering betul-betul sungguh-sungguh belajar, itu biasanya karena dia sudah berkualitas ketika kafir, ketika masuk Islam juga berkualitas dan menghargai keislaman yang telah dia peroleh. Ya, an-nasu kal ma'adin, manusia itu kayak barang tembaga. Khiyaruhum fil jahiliyah khiyaruhum fil Islam. Kalau dia terbaik waktu jahiliyah, terbaik pula di dalam Islam. Kaedahnya begitu, Pak, harusnya. Makanya kalau ada orang masuk Islam ketika dia belum Islam tampaknya berkualitas, tapi setelah Islam tidak berkualitas, ini agak sedikit beda dengan penjelasan Nabi. Ya, jadi akhirnya kita mendapati dan kita menjumpai keislaman itu harganya merupakan nikmat yang mahal. Dan kita kenapa jarang menghargai itu? Karena kita berada pada tempat yang hari ini, tempat ini tidak menghargai keislaman. Makanya kalau yang mati muslim, diem, Pak, nggak ada yang marah, Pak. Coba kalau yang 8.000 mati itu ada di Amerika, Pak, oh sudah geger dunia, Pak. Sudah menggantungkan bendera setengah kita. Kalau yang meninggal itu bukan muslim, Pak, tapi karena yang meninggal muslim, ya nggak dihargai, Pak. Kita ini berada pada kondisi dunia dan kondisi zaman yang tidak lagi menghargai keislaman. Makanya surat Al-Hijr Allah tegaskan untuk kita, untuk menjelaskan kepada kita, wah, Islam itu mahal harganya. Islam itu mahal harganya, dan itulah yang dikatakan penyesalannya orang kafir pertama kali, laukanu muslimin. Makanya karena kita mendapatkannya gampang, ya biasanya kita nggak sungguh-sungguh menghargainya. Ya, makanya maaf ya, kenapa kita belajar di handphone dengan belajar datang ke tempat kayak gini? Kenapa kok beda? Karena mendapatkan ilmu terlalu gampang, hilangnya gampang, Pak. Tapi kalau mendapatkan ilmu itu susah, Pak, ya, ilmunya juga hilang susah, Pak. Makanya ada sebuah kaidah yang disampaikan oleh Al-Khatib Al-Baghdadi, man ta'allama jumlatan dhahaba minhu jumlatan. Kalau kamu mencari ilmu terlalu instan, hilangnya juga instan. Kalau kamu mendapatkan ilmu terlalu gampang, hilangnya juga gampang. Kenapa para ulama dulu ilmunya tidak sebanyak kita, tapi barokah hidupnya itu terasa? Karena berkah itu didapatkan ketika usaha mereka maksimal, Pak. Ada yang tidur di depan rumahnya ulama, ada yang kencing darah, ada yang melakukan perjalanan dari Madinah ke Syam selama 1 bulan, bolak-balik 2 bulan. Gimana ndak berkah ilmunya, Pak? Mendapatkannya susah.
Kalau hari ini kan kita gampang, sama itu kayak keislaman. Karena kita mendapatkannya keislaman gampang, akhirnya kita kurang optimal untuk menghargai. Yakin Pak, Ibu juga, Islam yang Allah berikan kepada kita itu harganya mahal sekali. Mahal sekali, lebih mahal daripada dunia dan seisinya. Kok bisa begitu Ustaz? Iya, karena sesungguhnya dunia ini bisa rusak Pak, apapun yang di atasnya, apapun yang di bawahnya. Tapi keislaman kita tidak akan rusak. Kita akan kembali kepada pemberi keislaman kita, yaitu Allah Pak. Dan keislaman itu dihargai mahal oleh Allah. Kenapa? Karena sesuatu akan mahal di tempat dan di waktu dan zat yang tepat. Siap tempat yang tepat menghargai keislaman kita? Mahsyar. Kondisi yang menghargai keislaman kita ketika kiamat sudah datang. Dan siapa yang paling menghargai keislaman kita? Zat yang ngasih kamu keislaman. Ya, jangan dipikir Islam murah lalu dikatakan Islam KTP, itu sebenarnya musibah Pak. Itu lebih parah daripada Yahudi sebenarnya. Kok Ustadz ngomong gitu? Ya iya. Kok bisa Ustadz? Gini, Yahudi Pak dikasih oleh Allah manna wasalwa. Tahu manna wasalwa? Kurang lebihnya manna wasalwa itu acar-acar buah dan daging burung. Ya. Tetapi apa yang diminta? Udah dikasih daging burung, dikasih buah-buahan. Loh, orang Yahudi itu ya tega-teganya gitu. Sudah dikasih nikmat itu, perpaduannya indah. Orang Yahudi itu apa? Mereka itu meminta apa? Kacang adas, bawang merah, bawang putih, kacang polo Pak. Itu kan Allah sampaikan di dalam Al-Baqarah. Itu orang Yahudi Pak. Udah dikasih dagingnya empuk Pak. Dagingnya empuk, mana wasal itu kan daging empuk Pak. Bapak tahu kan? Makan soto Betawi saja satu piring 50.000 Pak. Tidak usah membayangkan soto Betawinya. Biarlah itu contoh saja. Lu ternyata malah minta kacang polo. Itu kan bingung kan kita. Itu akhirnya apa? Lu mereka itu kayak gitu. Berarti maaf, kalau ada orang dikasih Islam kok tidak menghargai Islam, oh berarti karakternya lebih parah daripada Yahudi. Kamu tuh dikasih Islam sama Allah, mahal harganya. Dan tidak setiap orang itu mendapatkan kenikmatan Islam. Hatta Abu Thalib itu tidak mendapatkan kenikmatan Islam. Maka hargailah keislaman ini Pak. Karena tidak ada yang paling diperebutkan setan Pak. Ketika kita menuju kepada proses naza, kecuali adalah supaya memurtadkan kita dari keislaman. Masa Ustaz? Iya. Bapak pernah membaca kitab At-Tadhkirah? Insya Allah belum pernah. Insya Allah. Di dalam kitab At-Tadhkirah itu dibahas Pak, bagaimana Imam Ahmad ketika beliau itu akan meninggal dunia, anaknya Abdullah sempat salah kira. Wah, bapak saya sudah sakratul maut nih, gitu. Ditalkinlah bapaknya, la ilaha illallah. Ternyata bapaknya Imam Ahmad bin Hambal itu berkata sama Abdullah, idhab, idhab, pergi kamu pergi. Lah, anaknya kan kaget, sedih Pak. Anaknya sedih itu. Loh, bapak saya ulama apa? Imam Ahlus Sunnah wal Jamaah. Saya talqin malah mengusir saya. Ketika ketika anaknya Abdullah bin Ahmad ini sempat mikir sejenak, tak begitu lama setelah itu ternyata Imam Ahmad belum sampai naza. Dia sakit berat tapi belum sampai naza. Imam Ahmad tuh kayak bangun dari sadarnya. Ketika Abdullah melihat bapaknya sadar dari pingsannya, ditanya sama Abdullah, "Bi, kenapa tadi saya mentalkin kalimat thayyibah, kamu malah mengusirku?" Maka Imam Ahmad berkata, "Aku tidak mengusirmu nak, aku tidak mengusirmu. Tadi ada setan dari sebelah kanan dan setan sebelah kiri, yang mana setan sebelah kanan mengatakan kepadaku, 'Hai Ahmad, masuklah kamu kepada Yahudi.' Setan sebelah kiri berkata, 'Hei Ahmad, masuklah kamu kepada Nasara.' Maka aku berlindung kepada Allah dan mengusir mereka." Itu Pak, sir min asrar. Itulah rahasia kenapa kalau kita mendapati orang ketika sakaratul maut,
jangan ditinggal. Karena setan itu akan menggoda dia dan membujuk dia. Karena apa? Itulah yang disebut dengan final battle-nya setan, last battle-nya setan. Pertempuran terakhirnya setan kepada manusia itu ya pada saat sakaratul maut. Makanya jangan ditinggal, Pak. Makanya maaf, kalau anggota keluarga kita, sudah saya sampaikan nggak di sini, kalau ada anggota keluarga kita masuk ICU, ngomong saja Pak sama dokternya, nggak usah malu, nggak usah sungkan. Kalau dokternya macam-macam, ngomong saya bayar rumah sakit. Ajak bicara, Pak, kemungkinan berapa persen, Pak dokter. Kalau dokternya ngomong di bawah 50%, sudah Pak. Kalau saya berijtihad secara subjektif untuk saya, kalau di bawah 50%, saya minta supaya dikeluarkan dari ruang ICU, di kamar biasa kita talkin Pak, karena standar kalau di ICU tidak boleh ditemani, ya atau tidak? Dan yang paling mengerikan itu apa Pak? Menjelang mati yang terdengar suara detak, alat yang bermacam-macam Pak. Nggak usah sakit Pak, wong kita sehat aja kalau datang ke ICU aja ngeri-ngeri sedep. Tit, 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 tutit. Kita yang sehat aja ngeri Pak. Dan sesungguhnya ketika orang itu mau meninggal dunia, sudah ditempatkan di tempat yang tenang, dikumpulkan keluarga Pak. Disitulah kita mentalkin, jangan ditinggal Pak. Ya, cara mentalkin kita jangan buru-buru. Ayo Bi, cepet Bi, kita berkompetisi dengan waktu, segera, let's go. Tapi tenang, la ilaha illallah, biarkan dia mencerna dulu. 2 menit, 3 menit, la ilaha illallah. Tapi disitulah kita paham sekali lagi ya Pak, kalaulah setan dia tidak tahu kalau Islam itu mahal, tidak mungkin setan itu menggoda manusia supaya murtad dari agama Islam Pak. Ya, makanya maaf ya, ajaran pluralisme itu hati-hati, bahaya mengatakan semua agama itu sama. Betul, semua agama itu sama dalam kebaikan, bukan dalam kebenaran. Maka disitulah kita mendapati bahwasanya yang pertama, yang paling mahal itu apa? Bahwasanya yang paling mahal itu adalah keislaman kita Pak. Dan itulah harga paling pantas. Saya pernah ngomong di sini Pak, kaedahnya dari Imam Ibnu Taimiyah, orang akidahnya terjaga, dia misalkan muslim, walaupun dosanya banyak, itu lebih baik daripada orang akidahnya rusak, artinya dia tidak muslim walaupun dosanya dikit. Paham atau tidak paham? Itu kata Ibnu Taimiyah. Ada yang tidak setuju Pak perkataan ini, ya tidak apa-apa, tapi mari kita jelaskan dulu penjelasannya. Orang Pak akidahnya terjaga, misalkan dia muslim, dia tetap beriman kepada Allah dan tidak menyembah kepada apapun selain Allah, tapi dosanya banyak, itu lebih ringan Pak daripada orang yang akidahnya rusak walaupun dosanya dikit. Paham di sini atau tidak paham? Saya ambilkan contoh Pak. Ada orang non muslim, ada orang muslim Pak, dia sholat, dia tetap beriman, kalau datang ke dukun nggak mau, kalau membatalkan keislaman dia nggak mau dia. Tapi zina jalan terus, minum khamr, oh iya, setiap hari dia minum khamr, alkohol itu menjadi minumannya. Lalu dia juga ngambil uang, misalkan ngambil uang rakyat, koruptor, maling rakyat, tapi dia muslim Pak. Maka sesungguhnya itu lebih baik daripada orang yang akidahnya rusak walaupun dosanya dikit. Ada orang dia tidak mau masuk Islam Pak, dia kalau diajak zina enggak mau, diajak minum alkohol enggak mau, kalau dia disuruh untuk korupsi dia enggak mau Pak, dosanya lebih dikit. Tapi orang semacam ini lebih berat di sisi Allah daripada yang pertama. Kenapa? Karena kesyirikan itu menghapuskan kebaikannya. Adapun keimanan, walaupun masih dalam taraf yang sangat rendah, tapi dia tetap beriman,
maka tetap ada keimanan, dan keimanan itu mendapatkan surga. Walaupun masuk neraka dulu, masuk neraka untuk menebus semua dosa-dosa besar yang dia lakukan, tapi selama ada setitik iman, iman itu tetap akan menyelamatkan. Karena apa? Innallaha harrama 'alan nar. Karena Allah semenjak menciptakan neraka, Allah sudah haramkan neraka. Kamu tidak bisa membakar ya orang yang mereka di dalam hatinya ada setitik keimanan. Makanya Pak, di dalam neraka itu ada 3. Ada yang namanya masuk neraka khalidina fiha, selama-lamanya. Ada yang masuk neraka syibhul khulud, dia itu saking lamanya mirip dengan orang yang kekal, tapi tidak kekal. Ada yang ketiga Pak, yang sifatnya muaqqatah, dia itu sementara di permukaan neraka saja. Siapa yang khalidina fiha? Orang-orang kafir Pak. Min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha, dalam surat Al-Bayyinah. Ada yang syibhul khulud Pak, menyerupai orang yang kekal. Siapa? Orang yang membunuh, jiwa yang tidak berdosa, itu saking lamanya itu seakan-akan kekal, tapi dia tidak kekal Pak. Maka itu menunjukkan kepada kita Islam itu semahal itu Pak. Sampai kalaupun ada orang yang melakukan dosa besar, selama dia tetap menjaga keislamannya dan tidak murtad, maka keislaman itu tetap bisa menjadi syarat bagaimana dia mendapatkan rahmat dan akhirnya diampuni dosa-dosanya. Ini tidak menjadi alasan Bapak loh ya, nanti jangan sampai alasan kok kamu minum khamr. Iya, yang penting kan tetap muslim. Daripada tetangga saya non muslim walaupun dia nggak minum khamr, nggak gitu. Itu saking mahalnya keislaman. Jadi Islam ini kita ini mahal Pak. Dan berikanlah keislaman kita hanya kepada Allah, karena yang paling menghargai mahal keislaman kita Allah semata. Makanya Masya Allah, didiklah anak kita supaya paham keislaman. Nak, yang aku ajarkan dari Abi kepada dirimu itu harganya mahal nak. Dan itu merupakan yang pertama di antara penyesalan manusia ketika di dalam neraka, ketika penyesalan di dalam akhirat. Yang kedua, apa yang kita dapatkan dari surat Az-Zumar ayat yang kedua ini Pak? Rubbama yawaddul ladzina kafaru law kanu muslimin. Yang kedua yang kita dapatkan poinnya itu apa? Ternyata bahwasanya ini sudah sering saya ulang. Ternyata di dalam kaedahnya Allah tidak hanya butuh yang baik, tetapi butuh yang benar. Visa ketika kita memasuki nanti di akhirat, ya, jami'un nasi la liyaumil la raiba fihi, itu visanya itu visa iman, visanya itu visa Islam Pak. Kalau ada orang nanti ketika mereka mengarah kepada kehidupan di akhirat, dia baik Pak, tapi tidak punya standar keimanan untuk beriman kepada Allah, maka dia tidak punya visa Pak. Kalau tidak punya visa, tidak bisa masuk selamat. Bapak sebagai citizen, warga negara Indonesia baik Pak, pengen masuk ke misalkan Amerika, Bapak tidak dapat visa Pak. Ketika tidak dapat visa yang menjadi standar paling awal dan paling dasar untuk membolehkan orang di luar Amerika masuk ke Amerika itu pakai visa, maka gambaran itulah visa nanti kita di akhirat Pak. Karena apa? Zaman fitnah, bisa jadi kebaikannya tetap banyak, yang hilang dan luntur pertama kali dari zaman fitnah itu apa? Kebenaran itu yang hilang Pak. Dan kebenaran itu sesuai dengan apa yang ditetapkan Allah dan Rasul. Hari ini narasinya, opini yang dibangun di sosial media itu apa? Selalu mengatakan yang penting baik. Ya atau tidak Pak? Anak-anak diajari, anak muda, udahlah, nggak usah terlalu candu sama agama, yang penting itu kita baik. Selintas perkataan ini tampaknya baik, tapi ini perkataan yang hati-hati Pak. Kalimatul haq yuradu bihal batil itu termasuk dari kalimat ini. Kalimat yang hak kebatilan yang disampaikan dengan cara seakan-akan mewakili kebenaran. Maka sesungguhnya kita mengetahui yang kedua dalam surat Az-Zumar ayat yang kedua tadi, untuk menuju kepada ke akhirat itu kita butuh visa Pak. Visanya itu keimanan.
Karena apa? Yang bisa menjadikan semua kebaikan kita untuk kita bawa menuju ke akhirat itu satu, Pak. Bekal kamu akan nyampe ke akhirat kalau kamu punya visa keimanan dan keislaman. Makanya maaf, kalau ada orang non muslim dia tidak mau bersyahadat dan tidak mau beriman, maka seluruh bekal kebaikan yang dia lakukan sepanjang hidupnya tidak bisa dibawa ke akhirat. Kenapa? Karena tidak punya visa keislaman, Pak. Makanya maaf, kebaikan orang-orang non muslim hanya dibalas di dunia, selesai, Pak. Di akhiratnya tidak ada lagi. Loh, terus di akhiratnya gimana, Ustadz? Di akhiratnya nggak bisa dibawa. Kenapa? Karena tertinggal di dunia ketika tergulungnya alam semesta. Hilang, Pak. Karena yang bisa mengawetkan amal kita supaya bisa nyampe kepada Allah itu butuh syarat. Syaratnya apa? Visa keislaman dan keimanan, itu yang menjadi syaratnya. Makanya maaf, saya pernah ditanya, ada seseorang, Ustadz, saya punya teman circle saya, dia non muslim, tapi ketika saya jadi saksi mata dia ketika sakaratul maut dan meregang nyawa sampai dia meninggal dunia, kelihatannya tenang sekali, ya Ustaz. Jawaban saya sederhana, saya sampaikan hadis dalam hadis ahad. Akhi, antum pernah membaca hadis ahad? Ada sebuah hadis dari Nabi, kalau ada orang kafir ketika dia berbuat baik, maka Allah itu membalasnya di dunia. Kalau dia sudah dekat dengan kematiannya dan masih tersisa kebaikan-kebaikannya, misalkan dia sosialnya bagus banget, Pak, dan dia sudah dekat dengan garis kematiannya, maka puncaknya Allah berikan ketika sebelum mati. Allah tidak jadikan kematian itu terlalu berat untuknya. Kenapa? Untuk membalas semua kebaikannya di dunia. Ketika dia sudah diringankan pada proses matinya sampai dia mati, selesai. Ketika di akhirat semua kebaikannya sudah dibalas oleh Allah dengan air, dengan udara, dengan oksigen, dengan makanan, dengan minuman, dan diringankan kematiannya. Di akhiratnya tidak ada bekal, Pak. Jadi ibaratnya begini, kalau nanti kita pergi ke sekolah, kita sama-sama pergi ke sekolah jam 9, Pak, maka ketika kita menjadi muslim, kita itu bekalnya itu nyampe ke sekolah kita, Pak. Kenapa? Kita punya kartu tanda siswa SD Impres 02. Kita datang ke sekolah itu, satpamnya ngomong, kamu siswa sini? Iya. Mana kartu tanda siswanya? Ini kartu tanda siswa saya. Oke, masuk. Seluruh tas-tasmu masuk. Tapi kalau ada orang datang pingin ke situ, pingin ke sekolah itu, ditahan sama satpam. Kemana kamu membawa tasmu? Mau menuju ke situ berat. Mana kartu tanda siswamu? Saya nggak punya. Ya nggak bisa. Kamu tertahan di sini. Dan akhirnya nggak bisa dibawa, Pak. Sebagaimana kita memahami secara logis, setiap negara itu butuh visa supaya kita bisa masuk. Visa kehidupan akhirat itu satu, keislaman dan keimanan. Makanya rugi sekali ketika kita tidak memiliki itu. Makanya maaf ya, saya kadang-kadang hari ini tuh bingung. Kalau ada orang begini, udahlah, tidak usah memperlihatkan keislaman, biarlah keislaman itu menjadi urusan private. Akhirnya orang ketika dilihat ini Islam atau tidak, susah orang paham, Pak. Yang namanya kartu tanda siswa itu kan penting kita berikan ketika kita butuh, Pak. Islam tetap harus diperlihatkan, bukan untuk sombong. Karena Islam itu bukan agama privasi dan bukan masalah privasi. Islam itu aturan kehidupan. Makanya kalau ada seseorang yang berkata, biarkan Islam itu menjadi agama privasi masing-masing dan tidak perlu kita itu memperlihatkan keislaman kita dan agama kita, saya akan tanya sama dia, di bagian mana dalam kehidupan kita yang tidak memakai Islam untuk kita ikuti supaya kita bisa lepas di dalam memahami agama itu privasi? Kita nggak ada, Pak. Ada nggak, Pak, urusan dalam kehidupan kita yang lepas dari aturan Islam? Nggak ada, Pak.
Sampai aturan ketika syahwat sudah ada di ubun-ubun kepala laki-laki pun disuruh untuk tetap memperlihatkan keislaman. Bismillahirrahmanirrahim, Allahumma jannibna wa jannibish syaitan ma razaqtana. Lu sampai urusan syahwat sudah di ubun-ubun saja kita tetap harus memperlihatkan keislaman kita. Dan itu yang menjadikan kita paham. Itu yang kedua. Surat Az-Zumar ayat yang kedua memberi arti kepada kita visa kehidupan di akhirat itu keimanan. Ini bukan berarti nanti kita akhirnya berbuat jahat sama orang non muslim. Tidak boleh. Haram hukumnya berbuat kerusakan kepada mereka yang belum beriman selama mereka tidak berbuat zalim kepada kita. Wajib kita berbuat baik. Perilaku orang yang ngebom itu perilaku orang yang melampaui batas itu. Itulah yang mencitrakan kebenaran menjadi buruk. Tapi kita menjelaskan tadi itu bukan menjelaskan bagaimana yang ini, tapi kita menjelaskan bahwasanya kebenaran itu sesuatu yang sifatnya mahal, dan kebenaran itu adalah keislaman dan keimanan. Makanya sekali lagi non muslim tetap mendapatkan perhatian kita, akhlak kita. Bahkan kita boleh mendoakan saudara kita misalkan belum muslim gitu, kita doakan masuk Islam. Tapi di selain itu kita harus paham betapa mahalnya keimanan yang kita miliki. Itu yang pertama. Yang kedua apa? Sudah adzan. Ya. Sudah adzan. Sudah, kita sholat isya dulu. Nanti habis sholat isya kita lanjutkan sebentar. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tes. Bismillah, kita lanjutkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita membahas bahwasanya di antara fenomena dan kenyataan yang terjadi pada waktu ketika seluruh manusia dikumpulkan di padang mahsyar, penyesalan manusia itu adalah yang pertama ketika mereka menyadari bahwasanya keislaman itu merupakan sesuatu yang paling mahal ketika hari kiamat itu ditegakkan. Tidak ada tempat bagi kita untuk bersyukur atas kenikmatan Islam yang Allah berikan kepada kita, dan semoga Allah senantiasa memberikan kita istiqomah di dalam kita menjalani keislaman kita sampai kita berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Penyesalan manusia yang kedua yang merupakan bagian dari sebuah hal yang identik. Ketika manusia itu berada pada sebuah tempat yang berharga, maka di situ ada penyesalan. Penyesalan yang keduanya apa? Yaitu penyesalan yang kedua adalah ketika manusia menyadari gara-gara dia salah memilih teman dan pergaulan menyebabkan celakanya dia pada kehidupan di akhirat, mendapatkan ancaman, mendapatkan penyesatan, mendapatkan penyimpangan dalam segala kehidupan mereka, disebabkan ketika mereka salah ketika memilih teman. Lalu ini menjadi salah satu penyesalan besar yang dimiliki manusia ketika manusia pada waktu dikumpulkan di padang mahsyar. Makanya Allah menyampaikan kepada kita pada surat Al-Furqan ayat yang ke-27, ayat yang ke-28, surat yang ke-25. Ya laitani takhadtu ma'ar rasuli sabila, ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Cobalah saya dulu tidak menjadikan fulan itu adalah teman akrabku. Jadi ini termasuk salah satu di antara penyesalan besar. Ketika pengadilan Allah sudah ditegakkan, maka penyesalan ini akan dirasakan sebagian dari mereka yang dikumpulkan di padang mahsyar. Ini memberi arti kepada kita. Ada beberapa poin yang kita bisa petik pada ayat yang ke-28 surat Al-Furqan. Yang pertama, kita di dalam beriman kepada Allah supaya kita selamat pada kehidupan di dunia dan selamat pada kehidupan kita kelak di akhirat. Iman itu tidak menjadikan kita egosentris, Pak. Bahwasanya iman itu bisa kita lakukan sempurna tanpa teman. Ini tidak boleh. Tapi kita ini harus betul-betul selalu memiliki perasaan bahwasanya kita membutuhkan sahabat dan teman yang menguatkan perjalanan kita beriman kepada Allah. Karena Allah menyampaikan kepada kita pada surat At-Taubah, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan bersamalah kamu dengan orang yang benar.
Artinya kalau kita belajar pada karakter ketakwaan itu tidak bisa kita dapatkan kalau kita seorang diri, dan kita harus punya teman. Kita punya teman yang harus menemani kita di dalam ketakwaan kita, sebagaimana Rasulullah pun meminta kepada Allah supaya beliau diberikan teman yang sama-sama mencintai Allah menuju kepada Allah. Ini yang pertama. Yang kedua, kita tentunya harus selektif di dalam kita memilih teman, sebagaimana yang pernah kita jelaskan. Bagaimana teman itu memiliki 4 sifat dan 4 karakter. 1, ada teman yang bersifat sebagaimana gizi, suplemen, vitamin yang kita butuhkan di dalam perjalanan kita menjalani ibadah kita. Ada yang kedua, kita membutuhkan teman sebagai obat, kita hanya datang kepadanya ketika saat butuh. Ada teman yang ketiga yang dia itu menjadi penyakit untuk kita. Artinya kalau kita datang lalu timbul berbagai macam keinginan dan gejolak dosa kita. Ada yang keempat, teman yang mereka itu menjadi racun yang mematikan hati kita. Makanya akhirnya hati-hatilah terhadap nomor 3 dan nomor 4. Hati-hati sama teman yang teman itu membawa penyakit untuk kita, melemahkan jalan ketaatan kita kepada Allah. Dan hati-hati kepada teman yang bisa menjadi racun, mematikan denyut ketaatan kita kepada Allah, dan kita tidak bisa beribadah sama Allah. Abu Thalib ini termasuk salah satu orang yang menyesali ini, Pak, insya Allah kalau kita korelasikan. Karena apa? Karena gagalnya Abu Thalib untuk beriman kepada Allah karena dia lebih sungkan kepada Abu Jahal yang memaksanya dan memintanya supaya dia tetap berada di atas agama Abdul Muthalib, menyembah kepada berhala, daripada menyambut seruan dari keponakannya Muhammad. Jadi jangan dianggap remeh pertemanan ini. Makanya ketika kita senantiasa di dalam kehidupan kita, ketika kita tahu penyesalan di akhirat itu masalah pertemanan, maka selektif di dalam memilih teman, tapi jangan terlalu kaku, Pak. Tetap luas, Pak. Kalau ada orang yang masih melakukan kesalahan, bukan berarti kita tinggalkan 100%, enggak. Tapi kita tahu kapasitas kita berteman sama mereka seberapa jauhnya supaya tidak merusak bagaimana jalan ketaatan kita kepada Allah. Kenapa? Karena salah satu rusaknya kehidupan manusia dan celakanya manusia di akhirat itu ya gara-gara salah teman. Nah, Bapak tahu tentang kisahnya seorang yang solih, tapi gara-gara dia berteman dan jatuh cinta kepada wanita yang solih, akhirnya berantakan, Pak, celaka dunia akhiratnya. Orang itu bernama Abdurrahman bin Muljam. Abdurrahman bin Muljam, orang yang solih, Pak, taat, Pak, orang yang dikatakan oleh Umar bin Khattab sebagai mukri. Mukri itu orang yang diberikan lisensi untuk mengajar. Lalu dia berkenalan dengan sebuah circle yang melampaui batas ketika menyesatkan dan mengkafirkan. Lalu jatuh hati kepada seorang wanita yang cantik yang bernama Kitom binti Sajnah. Kitom binti Sajnah ini perempuan, Pak, yang memiliki pemikiran menyimpang, bahwasanya dia menghalalkan darahnya Ali bin Abi Thalib. Lalu ketika dia dilamar oleh Abdurrahman bin Muljam, maka Kitom binti Sajnah ini memberikan syarat, kamu bisa nikah sama saya, tapi syaratnya kamu bunuh Ali bin Abi Thalib. Syarat itu disepakati, dan akhirnya dibunuh Ali bin Abi Thalib. Sebuah harga yang sangat mahal. Berubah pikirannya seorang Abdurrahman bin Muljam itu ya karena pengaruh teman, Pak. Makanya Bapak, kalau ibu sudah dekat sama orang, sudah gampang menyesatkan, sudah gampang untuk mengkafirkan, hati-hati, Pak. Hari ini kita diajak menyesatkan orang lain, tapi bisa jadi besok atau lusa kita pun tidak selamat dari kesesatan yang dia sering ucapkan kepada orang lain. Karena apa? Su'ul khuluqi yu'ti, penyakit buruk itu nular. Penyakit buruk itu nular. Makanya sering saya menseleksi ketika saya kajian itu sering berkata begini, kalau ada di antara bapak dan ibu punya gaya memahami agama dengan gampang menyesatkan orang dan gampang mengkafirkan orang, lebih baik nggak usah ikut di kajian kita. Kenapa?
Karena bukan itu karakter yang kita pelajari pada kehidupan agama yang kita imani. Tapi kita belajar dari Kitom binti Sajnah itu betapa berbahayanya pemikiran, Pak. Betapa berbahayanya pemikiran yang dibawa sama orang. Karena pada dasarnya manusia itu cuma dua kemungkinannya, mempengaruhi atau dipengaruhi. Dan terkadang kita dipengaruhi oleh hal-hal yang terkadang tidak kita sadari. Laki-laki takluk, Pak, sama perempuan, bahkan bisa rusak agamanya dan akhiratnya itu gara-gara perempuan. Makanya kita mendapati ada ulama besar yang bernama Abdullah Al-Qasimi, yang asalnya dia ulama besar, diakui keilmuannya, diakui ketakwaannya, lalu akhirnya di akhir hayatnya menjadi ateis, menjadi komunis, ketika dia berkenalan dengan wanita Lebanon yang wanita ini ateis, lalu mengubah gaya pemikirannya Abdullah Al-Qasimi. Padahal beliau merupakan ulama besar, karangan bukunya itu dipuji oleh ulama timur dan barat. Inilah bahayanya perjalanan kita, bahwasannya narasi yang dibawa sama orang itu bisa mempengaruhi manusia. Saya ambilkan contoh nyata, Pak. Ada anak muda punya kebiasaan zina, Pak. Bapak tahu kenapa dia berzina? Alasannya gara-gara dia termakan narasi yang disampaikan temannya, lalu masuk akal menurut akalnya dia. Jadi lagi ngobrol, temannya ini menganggap perbuatan zina itu biasa. Lalu ditanya, kenapa sih kamu kok bisa zina? Jawaban temannya apa? Sambil bercanda ngobrol-ngobrol di warung kopi, makan sate kok melihara kambing. Paham maksud? Kalau cuma makan sate mah nggak usah melihara kambing. Artinya kalau cuma pengen nyari kepuasan syahwat, nggak usah kita itu harus nikah dan harus punya istri. Loh, omongan sependek ini itu bisa masuk ke pikiran dia dan dia bilang kan zina, Pak. Sampai akhirnya Allah tuntun kembali beliau bertaubat, dan beliau ketika betul ingin bertaubat, beliau sampaikan ini gara-gara omongan teman, Ustaz. Oh iya ya, ngapain saya kalau hanya untuk pengen makan sate, kenapa saya harus pelihara kambing? Saya beli aja sate di pinggir jalan, saya pesan, saya booking, selesai. Setelah itu saya tidak mikir lagi tentang warungnya, satenya, udah selesai. Penting saya bayar ketika makan sate. Itu pemikiran itu begitu. Hari ini, Pak, yang paling berbahaya dalam konteks ketahanan keluarga kita menghadapi lingkungan. Menghadapi lingkungan. Tidaklah anak-anak itu rusak bukan hanya karena semata-mata orang tuanya tidak memiliki kekuatan akidah. Orang tuanya terkadang kekuatan akidahnya bagus, tapi yang dilihat sama anak, circle-nya anak, teman pergaulan anaknya, maka dia tidak pernah diperhatikan dan akhirnya apa? Mempengaruhi. Makanya dalam bahasa Arab, teman dalam bahasa Arab itu disebut dalam bahasa apa, Pak? Sohib, Pak. Sohib itu bahasa Arab. Makanya kan kita sering ngomong sohib, kental ente di mana? Sohib itu dari bahasa Arab. Kenapa teman dalam bahasa Arab disebut dengan sohib? Karena dia sahib. Sahib itu apa? Narik dia. Dia narik. Menarik kamu, menarik kamu, menarik kamu, menarik kamu. Nah itulah sohib, itu sahib. Yang namanya sohib itu selalu menarik manusia kepada yang ditarik, kepada yang menarik. Lah itulah yang menjadikan kita harus paham, hati-hati sama teman. Apalagi kalau sudah punya karakter kemaksiatan, lalu menjadi sebuah kebanggaan dunia, dibicarakan terus menerus, lalu menjadi sebuah obsesi, lalu pride-nya dibangun di atas finansial yang dikumpulkan. Hati-hati, sekali lagi, sesungguhnya teman itu ada 4. Pastikan Bapak menempatkan dia di bagian mana, supaya kita mampu untuk menyikapi sesuai dengan posisinya. Oh, teman ini nomor 3, ya sudah, ambil posisi tidak terlalu akrab banget, tapi juga tidak memutuskan tali silatul ukhuwah. Karena apa? Bukan berarti kita tidak boleh berteman sama mereka yang berdosa. Tidak ada, Pak, tidak ada kayak gitu. Berteman itu sama siapa saja, tapi bersahabat betul sama orang yang bertakwa. Kalau berteman sama siapa saja. Kalau kita punya kaidah setiap orang yang berdosa kita harus tinggalkan, terus siapa yang akan menemani? Teman-teman kita,
keluarga kita yang hari ini belum meninggalkan dosa. Kita yang harus menemani mereka. Tapi sekali lagi ya, ini kembali kepada persoalan bahwasanya kita tempatkan dia di mana. Tapi maaf ya, nanti jangan terlalu jujur. Kamu itu teman saya nomor 3 gitu. 3 itu apa? Penyakit gitu. Jangan terlalu jujur ngomongnya. Itu catatan itu khusus untuk kita saja. Maka di situ penyesalan yang kedua yang dikatakan oleh Allah, yaitu penyesalan ketika mereka menyesali. Oh, dulu teman ini laqad adallani an dzikri ba'da idja'ani. Dialah yang memalingkan saya dari peringatan Allah setelah saya diperingatkan oleh Allah, dan setelah datangnya peringatan itu kepada diriku. Nah, ini yang paling disesali, Pak. Gara-gara teman memegang kebenaran, ditinggalkan kebenaran, dan dia ketika di akhirat sadar, lu kebenaran itu yang dulunya pernah saya pegang itu ternyata itulah yang paling berharga. Itu kan nyeselnya luar biasa ya, itu nyeselnya luar biasa. Makanya dalam konteks ini para ulama lalu menerangkan, termasuk suami istri pun sama, nanti saling ada penyesalan, Pak. Ada istri yang menyesal, saya dulunya taat tapi ketika menikah sama dia, hidup ketaatan saya berantakan. Ini termasuk penyesalan ya. Makanya yang menjadikan kita akhirnya, siapapun yang menjadi pertemanan kita, maka itu merupakan pertemanan yang kita selalu berdoa semoga tidak membawa sebuah penyesalan pada kehidupan di akhirat manusia kelak. Itu yang kedua. Yang ketiga, penyesalan yang paling besar ketika manusia itu adalah ketika waktu di padang mahsyar, yaitu penyesalan ketika tidak mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Allah sampaikan di dalam surat Al-Furqan 27, wa yauma ya'uddu dhalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani takhattu ma'ar rasuli sabila. Orang-orang yang zalim itu kelak pada waktu hari kiamat mereka menggigit jari jemari mereka dan mengatakan, cobalah kami dulu mengikuti sunnah Rasulullah, Pak. Jadi sunnah Rasulullah itu merupakan sebuah kewajiban, bukan masalah pilihan, Pak. Mengikuti sunnah itu bukan channel, mengikuti sunnah bukan opsi, mengikuti sunnah itu bukan himbauan, tapi mengikuti sunnah itu merupakan sebuah komitmen dari sebuah konsekuensi. Ketika kita beriman kepada Allah, wajib untuk mengikuti Rasulullah. Orang Yahudi kalau ditanya siapa Tuhan mereka yang hari ini memerangi saudara kita di Palestina, kalau ditanya siapa Tuhan kalian, mereka pasti mengatakan Allah. Haikal Sulaiman yang mereka klaim akan mereka bangun di atas Masjidil Aqsa, itu haikal Sulaiman itu untuk beribadah sama Allah, Pak. Orang Nasara kalau ditanya siapa Tuhan bagi mereka, mereka pasti mengatakan Allah. Tapi kenapa iman mereka tidak diterima sama Allah? Satu, syaratnya tidak mereka penuhi. Apa itu syaratnya? Beriman sama Allah itu harus satu paket untuk beriman kepada Rasulullah. Makanya di dalam Al-Quran selalu disertai atiullah wa atiur rasul. Kenapa kok bergandengan di mana-mana, Ustadz? Ya karena memang taatmu kepada Allah tidak akan diterima sampai taatnya kamu kepada Rasul. Ibaratnya buat nasi goreng, bapak siapkan bumbu, ibu-ibu buatkan bumbu, nasi semuanya semua sudah diulek, semuanya sudah ditumbuk, nasinya sudah ada, minyaknya sudah ada, telurnya sudah ada. Tapi nggak ada api dan kompor, Pak, selesai, Pak, nggak akan matang itu nasi. Dilihatin sampai 3 jam juga nggak akan matang. Maka sesungguhnya nasi, bumbu yang ditumbuk, telur, ayam itu ibarat iman kepada Allah. Kompor dan apinya iman kita kepada Rasul. Matangnya itu apa? Iman kepada Rasulullah. Dan itu tidak bisa dipisahkan pada kehidupan. Makanya maaf, sunnah itu merupakan kewajiban. Satu, Pak, sunnah itu apa? Sunnah itu bukan apa yang dilakukan mendapatkan pahala, kalau tidak dilakukan tidak apa-apa. Bukan, Pak, itu mustahab. Itu sunnah menurut fikih. Sunnah itu apa? Apapun yang bersumber dari Rasulullah, dari perkataan dan perbuatan, maka itu sunnah. Sunnah itu ada yang hukumnya wajib, sunnah itu ada yang hukumnya mustahab. Contoh, sunnah yang hukumnya wajib, sholat. Sunnah atau tidak sunnah? Sunnah, karena Rasulullah melakukan. Maka Rasulullah bersabda, "Shallu kama ra'aitumuni
usolli, sholatlah kamu sebagaimana kamu melihatku sholat. Berarti sholat itu sunnah karena Rasulullah melakukan, tapi hukumnya wajib ya. Seperti sholat witir. Sholat witir itu sunnah atau tidak sunnah? Sunnah, tapi hukumnya mustahab. Kalau kamu melakukan dapat pahala, kalau tidak melakukan tidak apa-apa, tapi kalau terus-terusan rugi. Jadi sunnah itu nama, Pak, dari sebuah jalan untuk mengikuti Rasulullah. Ini yang pertama. Yang kedua yang kita harus pahami supaya kita tidak menyesal pada kehidupan di akhirat, sunnah itu bukan klaim, Pak. Sunnah itu bukan klaim milik siapapun. Sunnah itu bukan milik kelompok. Sunnah itu bukan milik golongan. Makanya kalau bapak saya dibilang tidak sunnah sama satu orang, tidak usah sedih. Kenapa? Ibadah itu dipertanggungjawabkan kepada Allah, bukan kepada manusia. Selama apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan bersumber kepada dalil yang sahih, itu sunnah. Selama apapun yang kita lakukan bersumber kepada dalil yang sahih. Jadi sunnah itu bukan milik golongan seseorang. Kalau kamu ngaji sama Ustadz Fulan, kamu sunnah. Kalau kamu ngaji sama Ustadz itu, nah itu ndak sunnah kamu. Ndak usah kita langsung marah. Ya, kita memang tidak Ustadz sunnah, kita Ustadz wajib. Nggak usah juga. Ngapain kita harus panas-panasan, Pak? Karena sesungguhnya apa? Tidak setiap komentar harus ditanggapin. Karena harimau itu tidak akan pernah memperdulikan suara meyangan kucing. Jadi kalau kita ada yang mengatakan kamu tidak sunnah, kalau yang ngomong manusia, dan ada masalah. Dan tidak usah bagi kita ngomong, kamu nanti pulang lewat mana? Tidak usah juga. Karena kejadiannya sudah terlalu banyak, Pak. Sini klaim sunnah, sini klaim sunnah, ketemu di jalan bertengkar, Pak. Jotos-jotosan kayak anak tawuran. Hal itu tuh gimana coba? Sunnah itu kewajiban kita sama Allah, ibadah. Ibadah itu pertanggungjawabannya sama Allah. Orang menyebut kita sunnah dan tidak sunnah, tidak ada masalah. Wong memang kita tidak meminta jawaban itu dari manusia kok. Saya kalau ditanya, Ustadz sunnah atau tidak sunnah? Apa artinya sunnah? Kalau sunnah artinya kelompok, ya saya nggak kelompok. Kalau sunnah itu artinya adalah jalan memahami agama kita dengan ilmu sesuai dengan apa yang dilewati Rasulullah dan para sahabat, para tabi'in dan para tabi'ut tabi'in ala fahmi salafis salih, saya berusaha untuk sunnah. Sehingga akhirnya tidak perlu bagi kita lalu dengan kita mengikuti sunnah lalu kita pertanggungjawabkan kepada setiap manusia dan kita sedih gara-gara nggak disebut sunnah. Ada jamaah saya ngomong, saya tuh sedih Ustadz kalau Ustadz disebut tidak Ustadz sunnah. Ngapain sedih? Nggak ada sama sekali kita kehilangan apapun kok. Marilah kita terbiasa bahwasanya ibadah hanya kita tujukan kepada Allah. Itu yang kedua, Pak. Masalah sunnah ketika kita bicara tentang penyesalan manusia nanti di akhirat pada surat Al-Furqan 27. Yang ketiga, sunnah itu kewajiban kita sama Allah, itu nomor 2. Yang ketiga, sunnah itu bukan kelompok tertentu yang akhirnya disifati dengan sikap fanatik dan ta'assub buta. Sebagaimana sunnah itu pada nomor 3 ini apa? Sunnah itu bukan berarti tidak ada perbedaan para ulama. Sunnah itu juga mengenal perbedaan para ulama dan tidak setiap yang berbeda pendapat berarti tidak sunnah. Paham di sini, Pak? Karena akhirnya kita dibawa kepada sebuah definisi sunnah itu tidak mungkin ada perbedaan. Tidak gitu. Sunnah itu tetap ada perbedaan dalam masalah fikih, tetap ada perbedaan dalam masalah akidah, iman kepada Allah, iman kepada hari akhir. Itu tetap bahwasanya itu tetap satu akidahnya secara akidah yang usul. Tapi secara cabang masalah fikih itu tetap kita menjumpai perbedaan para ulama. Masalah kunut masih rame sekarang, Pak. Karena apa? Karena bukan berarti kalau kita sunnah itu tidak menjumpai perbedaan. Kata siapa? Sunnah itu juga ada perbedaan pendapat para ulama. Sehingga ketika kita semakin lapang memahami perbedaan para ulama, maka bukan berarti kita keluar dari konteks sunnah. Justru orang semakin paham sunnah, semakin dia paham bagaimana ketika dia mendudukkan
perbedaan ulama yang ada pada kehidupan mereka. Jangan kita suka membiasakan untuk berbeda pendapat dan menganggap setiap berbeda pendapat itu yang lebih benar daripada yang bersama dengan mayoritas. Saya ambilkan sebuah contoh yang pernah saya sampaikan mungkin ke Bapak. Kita tahu ya Pak, Abdullah bin Mas'ud ulama besar, sahabat Nabi. Beliau pernah ditanya di dalam sebuah safar, di dalam sebuah fatwa, gimana kalau kita safar? Lebih baik sempurna sholatnya atau kita mengambil rukhsah? Ya, Abdullah bin Mas'ud mengatakan, kalau kita safar, mengambil rukhsah. Kemudian Abdullah bin Mas'ud ditanya, gimana kalau kita safar, ngambilnya sempurna, tidak mau rukhsah? Maka langsung dijawab sama Abdullah bin Mas'ud, ya, mukhalafatus siqqah. Kalau ada orang safar kok ngambil hukum sempurna, berarti dia menyelisih pendapat yang lebih kuat. Karena pendapat yang paling kuat itu mengambil rukhsah. Allah itu senang kalau memberi rukhsah diambil sama setiap hambanya. Akhirnya terjadi safar, Pak. Abdullah bin Mas'ud safar dari Madinah ke Mekah. Sampai di kota Mekah, di situ ada para sahabat Nabi, Pak. Termasuk di dalamnya Utsman bin Affan. Lah Utsman bin Affan ini memiliki tata cara pendapat yang berbeda dengan sahabat Abdullah bin Mas'ud. Kalau beliau safar, sudah sampai ke tempatnya, sudah sampai ke tempat tujuan safar, dia tidak mengambil rukhsah tapi sempurna. Datanglah waktu sholat. Siapa yang ditunjuk menjadi imam? Utsman, karena kedudukan beliau pada keluarga Rasulullah. Utsman jadi imam. Para sahabat saat itu di belakang itu ngeliatin Abdullah bin Mas'ud. Kira-kira Abdullah bin Mas'ud sholat gak di belakang Utsman? Kenapa? Sahabat Utsman sempurna, sahabat Abdullah bin Mas'ud ngambil rukhsah, jadi dua. Ternyata Abdullah bin Mas'ud itu tetap sholat di belakang Utsman sampai selesai. Setelah selesai, orang datang kepada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Katanya kalau kita safar ngambil sholatnya sempurna menyelisihi pendapat yang kuat. Betul. Lah kenapa tadi kamu sholatnya sempurna? Karena Utsman bin Affan itu sempurna. Lah kenapa kok diikuti? Karena mempertahankan pendapat hanya untuk menimbulkan pertikaian itu buruk. Lalu sampai Abdullah bin Mas'ud itu rela tidak memakai pendapatnya untuk menjaga persatuan kalimat kaum muslimin. Makanya beliau mengatakan al-khilafu syarrun. Perbedaan yang dianggap menjadi sebab pertikaian itu buruk. Dan itu menggambarkan kepada kita, Pak, komitmen kita mengikuti sunnah itu bukan komitmen ketika kita akhirnya tidak memahami bahwasanya dalam sunnah pun ada perbedaan para ulama, dan kita memahami perbedaan itu harusnya tenang dan lapang, Pak. Sedih kan kita hari ini, jujur deh, Bapak mengalami fenomena yang sedih nggak di masyarakat hari ini? Yang di sono mengatakan sedikit-sedikit bid'ah, bahkan sampai perbedaan para ulama pun tidak selamat dari kata-kata dan kecaman ahlul bid'ah. Seakan-akan kalau orang itu paling kenceng ngomong bid'ah itu mewakili Rasulullah. Jadi kalau ada ngomong dikit-dikit haram, ini mewakili kebenaran nih. Yang di sana dikit-dikit ngomong menjawab apa meresponnya? Wahabi. Terus, Pak. Dan kita terus di antara keduanya, Pak. Sehingga akhirnya kadang kita temukan masjid itu tergantung siapa yang komentar dulu. Ini masjidnya sunnah atau tidak sunnah. Kalau yang ngomong orang yang ada di kelompok ini. Kalau yang ngomong di kelompok ini nanti bicara lagi, ini masjidnya masjid Wahabi atau enggak? Ini masjidnya masjid ahlul bid'ah enggak? Loh, gimana sih kita sekarang, Pak? Padahal bid'ah itu ada perinciannya yang luar biasa. Bukan berarti, maaf ya, kita tidak boleh alergi ketika ada kata-kata bid'ah, karena kata-kata bid'ah yang mengucapkan Rasulullah, Pak. Tapi bukan berarti kita memborbardir setiap muslim itu dengan kata-kata bid'ah, dengan begitu menggampangkan. Lalu kita tidak mengambil hasanah perbedaan para ulama, sebagaimana para ulama mengajarkan perbedaan para ulama kepada kita. Karena memang Masya Allah ada sebab banyak hal, Pak, yang menjadikan perbedaan itu terjadi di antara para ulama dalam masalah ijtihad.
Itu pasti ada. Saya ambilkan sebuah contoh, Pak. Rasulullah mengatakan ketika habis perang Khandaq. Perang Khandaq itu perang ketika kaum Madinah dikepung, Pak, sama pasukan koalisi. Masya Allah ya, Gaza itu sekarang persis kayak perang Khandaq, Pak. Gaza, daerah yang tidak sampai satu penuh Jakarta, Pak, setengahnya Jakarta, dikepung sama Israel, sama Amerika, sama Inggris, sama Italia, Pak. Dan masih bertahan sampai hari ini. Coba kalau negara lain, Pak, ambruk itu. Dan ternyata Israel itu tidak berani nyerang sendirian. Memang dari dulu begitu. Makanya kan disebut dengan perang Ahzab. Perang Ahzab itu apa? Koalisi mereka itu. Karena dulu ketika orang musyrikun nyerang kota Madinah, mereka nggak berani sendiri. Mereka koalisi, Pak, dengan kabilah-kabilah Yahudi. Nah, kita kembali ke Khandaq. Habis perang Khandaq, ketika diporak-porandakan oleh angin sampai pasukan musyrikun kembali ke Madinah, kembali ke kota Mekah dalam kondisi hina, Rasulullah mengatakan pergi ke Bani Quraidah. Bani Quraidah itu baninya orang Yahudi, Pak, yang berkhianat kepada baginda Nabi. Jangan letakkan senjata kalian, pergilah kalian ke Bani Quraidah. Lalu Rasulullah bersabda, la yusalliyanna ahadukum al-asra illa fi Bani Quraidah. Jangan sekali-kali ya kalian sholat asar kecuali kalau sampai di Bani Quraidah. Jelas atau tidak jelas hadisnya? Clear atau tidak clear? Clear. Ini bukan hanya clear, pentin ini juga ya. Jelas banget. Para sahabat jalan, Pak. Waktu asar datang, mereka ternyata masih terbentang jarak dengan Bani Quraidah itu cukup jauh. Akhirnya para sahabat berbeda pendapat, Pak. Loh, ini asar sudah datang, bentengnya Bani Quraidah masih jauh. Sebagian para sahabat ngomong, enggak, kita tetap sholatnya di Bani Quraidah, sholat asar. Kita tetap sholatnya di sana. Sebagian para sahabat mengatakan, enggak, Rasulullah itu, kita karena sholat itu sudah ada waktunya, tetap kita sholat asar walaupun belum sampai di Bani Quraidah. Terpecah jadi dua, Pak. Terpecah jadi dua. Sebagian sholat di perjalanan, sebagian sholat di Bani Quraidah, Pak. Yang sholat di perjalanan tepat waktu, yang sholat di Bani Quraidah tengah malam, Pak. Baru sholat asar, sholat maghrib, sholat isya sekalian, 3 sholat digabung, Pak. Masya Allah. Maka ketika pasukan ini pulang dari Quraidah, nyampe beritanya kepada Rasulullah, Rasulullah tidak menyalahkan keduanya, Pak. Walaupun ketika ditahqiq dan diteliti oleh para ulama, mana yang lebih benar? Yang sholat di Bani Quraidah walaupun malam, atau yang sholat di tengah jalan walaupun belum sampai di Bani Quraidah? Mana yang lebih benar, Pak? Ini pertanyaan ya tadi ya. Mana yang lebih benar? Yang sholat di Bani Quraidah ketika malam, atau yang sholat di tengah perjalanan walaupun belum sampai di Bani Quraidah? Siapa yang jawab pertama, Pak? Pertama, tetap di Bani Quraidah. Siapa yang jawab kedua, Pak? Masya Allah, kedua. Banyak banget yang masih pusing sampai hari ini. Para ulama lalu memberikan tahqiq, Pak, diteliti lagi, Pak. Maka para ulama mengatakan yang lebih benar itu yang sholat di perjalanan. Karena maksud hadis Nabi ketika Nabi mengatakan jangan sekali-kali sholat asar di Bani Quraidah, itu maksudnya Nabi apa? Cepet ya jalannya, asar sudah sampai ke Bani Quraidah. Itu maksud dari perkataan baginda Nabi SAW. Tapi yang indah, Rasulullah itu tidak mengatakan salah satunya dengan perkataan salah, dan Nabi tidak mengatakan kamu ahlul bid'ah. Tidak gitu, tidak begitu, Pak. Walaupun kalimat bid'ah tetap kalimat yang kita tetap harus pakai dalam kehidupan supaya menjaga kemurnian agama Islam. Rasulullah SAW. Di situ kenapa kok terjadi perbedaan pendapat itu, Ustadz? Karena hadisnya sama, tapi takwil, interpretasi terhadap hadis itu berbeda sesuai dengan konteks yang dipahami para sahabat. Sama, Pak. Dalam masalah sunnah kita akan menjumpai ragam perbedaan para ulama. Itu ragamnya bermacam-macam. Ya. Kenapa perbedaan itu terjadi, Ustadz? Kadang-kadang hadisnya nyampe di sini, ini nggak nyampe, hadis ini nyampe, ini hadis ini nggak nyampe ulama ini, yang menjadikan akhirnya ragam pendapat itu ada, Pak.
Nah kalau kita sudah memahami sunnah, harus satu Pak, lalu kita menghujat siapapun yang tidak sama dengan pendapat kita. Loh apa bedanya kita sama Khawarij? Khawarij itu apa? Gampang nyesatin dan gampang menjatuhkan kalimat sesat kepada saudaranya dengan memakai kaedah umum, padahal kalimat sesat itu merupakan sebuah status yang harus dibuktikan dengan pembuktian terperinci, bukan pembuktian global. Itu Pak. Kita ambil contoh lagi Pak. Perempuan nikah tanpa wali, boleh atau tidak boleh Pak? Perempuan nikah tanpa wali boleh atau tidak boleh? Tidak boleh. Bapak mengatakan tidak boleh? Ya, tidak boleh. Bagi yang tidak mengatakan tidak boleh, Imam Abu Hanifah berkata Pak, ayyuma imra'atin lil mar'ati tasluhu an tatasarraf fi maliha wa kadzalika tasluhu an tatasarraf fi irdiha. Perempuan itu boleh mengelola hartanya, sebagaimana dia boleh mengelola hartanya, maka dia boleh mengelola kehormatan dirinya. Misalkan perempuan punya uang 3 miliar, boleh nggak dia dagang dengan uang 3 miliar itu tanpa izin orang tuanya? Boleh atau tidak Pak? Boleh. Imam Abu Hanifah lalu ngomong, sebagaimana perempuan dikasih izin untuk mengelola hartanya, perempuan itu dikasih oleh Allah izin untuk mengelola kehormatannya ketika dia menikah tanpa izin dari wali. Itu perkataan Imam Abu Hanifah. Sekarang saya tanya, nikah tanpa wali boleh atau tidak boleh? Tadi mengatakan tidak boleh, kok sekarang diem hening. Boleh atau tidak boleh? Tetap tidak boleh Pak. Kenapa? Karena ada hadis yang sahih yang mengatakan ayyuma imra'atin nakahat bi ghairi idni waliha fanikahuha batilun. Perempuan mana saja yang nikah tanpa wali maka batil. Mana yang kita dahulukan, perkataan dari Rasulullah atau perkataan Imam Abu Hanifah? Rasulullah Pak. Tapi kan tidak mungkin kita mengatakan kepada Imam Abu Hanifah ahlul bid'ah, karena dia mengucapkan sebuah ketentuan hukum yang tidak sesuai dengan petunjuknya Rasulullah. Tidak bisa kayak gitu Pak. Makanya kaidah yang ketiga ini penting, ini kalau saya jelaskan Pak dengan banyak contoh dalil, sampai jam 12 kita tidak pulang Pak. Tapi saya ingin menyampaikan gitu loh, komitmen sama sunnah itu kewajiban. Tapi bukan berarti ketika kita mengikuti sunnah lalu kita menutup mata terhadap perbedaan-perbedaan yang ada. Dan maaf, jangan diartikan sunnah itu sebagaimana yang dikatakan ustadzmu, sehingga apa yang dikatakan ustadzmu pasti sunnah, yang tidak dikatakan ustadzmu pasti tidak sunnah. Itu juga nggak boleh kayak gitu. Karena kita nggak bisa mengatakan semacam itu pada kalimat-kalimat sunnah. Makanya saya selalu ditanya sama orang, Ustadz, merasa paling benar itu boleh atau tidak boleh? Wajib. Merasa paling benar itu wajib. Tapi merasa paling benar itu ada dua kondisi. Ada orang yang merasa paling benar lalu menyalahkan semua pendapat yang tidak sama dengan pendapatnya. Ada yang kayak gini. Ada atau tidak ada? Ada. Banyak atau tidak banyak Pak? Ini kelihatannya korban-korbannya ini. Banyak Pak. Ada yang kedua, merasa paling benar tapi kita tidak langsung, tapi kita tetap menghormati perbedaan pendapat yang walaupun pendapat itu tidak sama dengan pendapat saya. Contoh, saya tetap mengatakan bahwasanya memelihara jenggot wajib. Saya tetap itu. Saya tetap mengatakan, saya tetap memilih pendapat bahwasanya di atas mata kaki itulah yang jauh lebih sunnah gitu. Tapi bukan berarti ketika saya memilih pendapat saya langsung serta-merta membatalkan pendapat yang tidak sama dengan pendapat saya. Sunnah itu bukan menjadi sebuah kompetisi untuk banyak ngeluarin orang, lalu sok jadi keminter gitu Pak, sok pinter lalu akhirnya seakan-akan kamu tuh sekolahnya panjang lalu kamu akhirnya gampang menyesatkan orang. Jangan termasuk sebagaimana orang Khawarij Pak. Orang Khawarij itu apa Ustadz? Sifatnya 5, saya nggak jelaskan 5 lah, 1 saja. Apa sifatnya orang Khawarij itu? Yaqtuluna yad'una ahlal awthan wa yaqtuluna ahlal qiblah. Sifatnya orang Khawarij itu apa?
dia suka memerangi muslim, tapi membiarkan orang yang jahat sama Islam itu malah dibiarkan. Itu hati-hati ya. Dan salah satu sifat orang Khawarij lain itu apa? Taat sekali ibadahnya, Pak. Tapi ketaatan ibadahnya itu disertai dengan gampang mengkafirkan dan gampang menyesatkan sesama muslim. Orang yang jelas jahat sama kita dibiarkan, tapi justru orang muslimnya tidak selamat dari lisannya. Makanya maaf ya, maaf sekali, saya khawatir orang yang menghadapi, lihat masalahnya Palestina, lalu dia lebih menyerang Hamasnya daripada menyerang Israelnya. Anak khawatir ini termasuk salah satu sifatnya orang Khawarij. Kenapa? Orang Yahudi selamat dari lisannya, tapi muslim yang sedang menegakkan izahnya tidak selamat dari lisannya. Saya khawatir, saya nggak berani menetapkan karena saya bukan ulama mufti ya. Dan rata-rata orang semacam itu apa? Ibadahnya itu luar biasa, kata Rasulullah. Sholat kamu tidak mampu menandingi sholat mereka, Quran kamu tidak mampu menandingi Quran mereka. Tidak bisa, Pak. Luar biasa taat. Tapi di samping ketaatan itu disertai dengan sikap yang gampang menyesatin orang. Kalau ada orang mengatakan gini, saya itu tidak gampang mengkafirkan kok, tapi gampang mengatakan sesat kan? Sesat itu sesat itu merupakan biangnya dari kekafiran, Pak. Jadi ada kadang saudara kita yang ngomong, saya nggak gampang menyesatkan, tapi saya nggak gampang mengkafirkan, Ustaz. Betul. Tapi kamu gampang mengatakan ini sesat, ini sesat, ini sesat, ini sesat. Iya atau tidak? Iya. Apa bedanya kekafiran dan kesesatan? Karena kekafiran itu bagian dari kesesatan. Makanya hati-hati. Dan orang-orang yang semacam ini kadang-kadang ibadahnya luar biasa. Ini bukan berarti nanti Bapak nggak ibadah loh ya, nggak taat loh. Oh kamu nggak baca Quran, takut jadi Khawarij, jalan bilang aja malas baca Quran. Bukan berarti begitu. Dan tetap kita wajib memegang sunnah dalam kehidupan kita. Yang kita harus koreksi itu cara kita melihat orang, Pak. Cara kita melihat orang. Walaupun ketika saya ngomong kayak gini, nanti banyak yang mungkin menghujat, nggak setuju, terus direaksi video, nggak apa-apa, biarin aja, nggak apa-apa. Tapi kita itu mencoba meluruskan bahwasanya sunnah itu kewajiban. Tapi cara kita melihat orang muslim itu yang harus kita perbaiki. Makanya orang sunnah itu luar biasa ibadahnya, Pak. Makanya ada bapak-bapak pernah datang ke saya, Ustadz saya sedih, kenapa? Saya dituduh Khawarij, Ustadz. Saya tanya sama bapaknya, Bapak rajin sholat tahajud enggak? Jarang, Ustadz. Baca Qurannya rajin enggak? Jarang, Ustadz. Bapak enggak Khawarij, Bapak lemah iman. Bercanda sama beliau. Artinya tetap komitmen sunnah tetap kita pegang. Bapak suruh saya untuk pakai sesuatu di bawah mata kaki, saya enggak mau, Pak. Itu pilihan dalil saya. Tapi saya melihat orang lain itu tidak serta-merta semuanya batil, Pak. Karena apa? Saya melihatnya dari titik-titik perbedaan yang mungkin dia memiliki dalil yang kita dapatkan dari referensi tiga generasi pertama dalam Islam. Maaf ya, kita jujur, Pak. Banyak nggak orang yang mungkin mereka tidak pernah belajar? Orang yang mungkin mereka tidak pernah belajar tentang masalah-masalah kayak kita yang sudah mulai menyadari pentingnya sunnah gitu. Ada nggak orang-orang yang mungkin pengajiannya sedikit berbeda dengan kita, tapi matinya husnul khotimah? Ada atau tidak, Pak? Ada, Pak. Banyak. Bukan berarti kita akhirnya mengendorkan komitmen kita sama apa yang kita yakini dari kebenaran sunnah. Enggak. Tapi cara memperbaiki orang lain itu penting sekali. Saya punya, Pak, tetangga, Pak. Orang Muhammadiyah cekek. Tahu Muhammadiyah cekek? Muhammadiyah fanatik betul beliau. Nggak ngerti dia masalah di Kudus itu, di sana itu nggak ada namanya kajian sunnah tahun 90-an mah nggak ada, Pak. Pokoknya beliau belajar saja, orang yang baik banget. Meninggalnya ketika dzikir, Pak, musola kecil, dia lagi dzikir, teman-temannya di luar nungguin untuk nutup pintu, Pak. Dipanggil-panggil, Mas, ayo wes 7:30. Akhirnya ketiduran dia, dipegang jatuh, Pak. Padahal dia tidak pernah tahu tentang masalah ngajinya sama ustadz kibar yang ini yang betul-betul sunnah. Nggak pernah dia, Pak. Di Jakarta Barat, Pak, ada di YouTube seorang kiai, Pak, cara dia pakai
cara pakai apa sarungnya, cara dia khutbahnya, cara dia pakai apapun itu beda dengan apa yang selama ini saya lakukan kalau saya sedang khutbah. Tapi meninggalnya pas khutbah, Pak. Apa kita nggak bisa mengatakan, oh itu meninggal bid'ah itu? Kan nggak bisa. Meninggal khutbah itu meninggal ibadah. Ada lagi, Pak, nanti dicek di YouTube, orang yang meninggal ketika sholat, Pak. Ada di YouTube satu masjid di daerah Jakarta, ada CCTV-nya, ada orang bapak-bapak, Pak, sholat. Gaya sholatnya dia beda dengan kebiasaan sholat saya. Beda dengan kebiasaan sholat saya. Pakaiannya, celananya, maaf, menutup mata kaki, Pak. Menutup mata kaki. Ketika berkumandang iqamat sholat asar, berkumandang iqamat sholat asar, dia habis sholat tahiyatul masjid bergabung, tapi tidak di shaf yang pertama, shaf yang kedua, Pak. Sholat rakaat yang kedua, ketika bangun tasyahud awal, beliau tidak bangun sampai terakhir. Dan ketika disentuh sama jamaah sebelahnya jatuh meninggal dunia, Pak. Kebiasaan sholatnya dari gerakannya tidak sebagaimana yang saya yakini dan saya imani, saya yakini dan saya ambil pendapatnya. Gaya dia berpakaian juga, bahkan maaf, bukan shaf pertama loh, Pak, tapi meninggalnya juga ketika sujud. Ini bukan berarti nanti Bapak nggak mau shaf yang pertama. Ini juga tidak mengurangi keyakinan saya terhadap pendapat yang saya pilih. Apakah setelah itu saya tidak memperhatikan masalah isbal? Tetap saya memperhatikan masalah isbal, itu merupakan komitmen saya. Tapi saya nggak berubah, pendapat yang saya pilih itu tetap tidak berubah. Cuma yang berubah itu cara saya melihat orang. Supaya kenapa, Pak? Supaya kita itu nyaman. Supaya yang di sini tidak mengeluarkan rudal dengan kata-kata bid'ah, yang di sini tidak merespon dengan mengucapkan kalimat wahabi. Terus-terusan, Pak, apa ndak kasihan sama anak-anak kita itu? Kita mewariskan cara kita beragama dengan atmosfer permusuhan. Kayak opo kita nih orang tua, jelek amat kita ninggalin anak-anak kita itu dengan permusuhan. Terus apa yang kita wariskan sama anak-anak kita, Pak? Gara-gara satu dua pendapat keluar, nggak mau dengar, tidak mau sama sekali mengakomodir kebaikannya, tidak sama sekali mengakomodir ilmunya sama sekali gitu. Sampai kapan kita mempertahankan pola kehidupan beragama dan mengikuti sunnah? Sunnah itu kewajiban kita semuanya, dan sunnah itu tidak menjadi eksklusif. Itu yang kita harus paham. Paham di sini? Kita tetap. Nah, itu kewajiban. Tidak bisa dikurangi, tidak bisa ditawar. Tapi memperhatikan pola-pola, memperhatikan poin-poin tadi itu penting. Enak kita jadinya, Pak. Jadi akhirnya tidak saling menghujat gitu. Sedih gitu rasanya kalau kita mendapat yang sebelum dia belajar baik, tapi setelah ngaji malah tidak baik. Ada orang ketika sebelum misalkan dia nyanyi gitu di grup band gitu, mungkin maksiatnya nyanyi gitu, mungkin maksiatnya masih nyanyi, tapi setelah ngaji maksiatnya apa? Menjatuhkan kehormatan orang, ngomongin sesuatu yang bukan pada kapasitasnya, menyesatkan orang. Itu dosanya lebih besar daripada dosa yang ditinggalin. Tanpa kita menafikan bahwasanya hal semacam itu juga salah pada kondisi pertamanya dia. Artinya, marilah kita kembalikan sunnah itu yang menjadi kewajiban kita. Wa yauma ya'uddu dhalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani takhattu ma'ar rasuli sabila. Itu sunnah, itu komitmen, kewajiban, tidak bisa dikurangi. Tapi bukan berarti kita memandang salah setiap orang yang tidak sesuai dengan apa yang kita yakini. Ya, ayolah kita beragama itu membangun atmosfernya itu persaudaraan. Jangan sampai kita tuh dibenci orang gara-gara akhlak kita yang salah. Banyak anak muda hari ini tuh dibenci sama pamannya, dibenci sama bibinya. Itu bukan karena pilihan apa yang dia pilih pada keagamaannya, tapi karena akhlaknya. Itu yang jadi masalah. Kalau kita dibenci karena kebenaran itu anugerah, tapi kalau kita dibenci karena akhlak itu musibah.
Jadi ada itu salah satu di daerah Pondok Labu, ada seorang ibu-ibu cerita sama saya, anak saya itu ngaji Ustaz, saya senang sekali anak saya ngaji, tapi setelah ngaji, pulang dari ngaji masuk ke kamar, nutup. Setiap dia ngeliat ibadah saya kelihatannya dia tuh nggak suka, lalu ngomong, ngaji mah, jangan beragama itu kayak dulu waktu kecil, kita itu harus banyak ngaji. Saya tuh sering neteskan air mata gitu. Kalau dia memang ada yang salah, mbok diomongin baik-baik. Tapi caranya dia memperlakukan saya itu membuat saya terenyuh. Saya pikir, ya Allah, gimana sih cara kita hari ini memahami agama ini dan memahami jalan sunnah kita. Ya, itulah yang ketiga, penyesalan manusia ketika mereka tidak mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Nah inilah, semoga dengan ini menjadi sebuah perenungan kita, Pak. Jadi mengikuti sunnah itu wajib atau tidak wajib? Wajib. Semua orang harus ngikutin sunnah, Pak. Kalau kamu sudah mengatakan orang itu tidak sunnah, berarti kamu sedang mengancamnya dengan kekafiran. Kenapa? Orang nggak mau ngikutin sunnah itu berarti apa? Berarti hampir mirip dengan orang Yahudi dan Nasara, Pak. Hampir mirip. Makanya jangan gampang-gampang mengatakan ini masjid sunnah. Oh, ini masjidnya masih gaduh-gaduh ini, campur-campur. Apalagi sampai tega mengatakan sama saudaranya, kamu itu penuntut ilmu jangan kayak lalat. Ya Allah, ngomongin saudaranya lalat. Udahlah, mari kita bangun kebaikan dalam persaudaraan yang kita bangun. Itu yang saya menyampaikan bahwasanya semoga Masjid Al-Falah ini menjadi masjidnya seluruh saudara-saudara kaum muslimin selama dalam koridor akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Kecuali yang jelas-jelas sudah sekuler, kapitalis, itulah bid'ah sebenarnya. Itu yang namanya bid'ah itu. Sekulerisme, agnostik. Itu yang sebenarnya betul-betul berbeda dengan akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah. Wallahu a'lam bishawab. Ustadz marah ya? Saya nggak marah, saya jelasin. Jadi jangan dianggap marah. Ya, supaya kita itu kembali bersaudara, Pak. Kan enak gitu di masjid ketemu lagi, nggak apa-apa kok nggak ngaji misalkan, kita ngajinya masana beda, nggak apa-apa, tapi ya tetap ketemu itu ya senyum, ya layaknya seorang muslim ketemu dengan muslim lah, supaya akhirnya masjid itu menjadi tempat yang nyaman. Kalau kita sholat rajin mencari bahu dan mencari kaki, harusnya kita itu rajin mencari hati setelah sholat. Kenapa kita diajarin rapat ketika sholat? Salah satunya itu apa? Supaya kita berlatih merapatkan bahu kita, supaya kita berlatih merapatkan hati kita di luar sholat. Jangan sampai ketika kita soft sholat nyari kaki sampai megegeng, tapi di luar sholat malah menjauh dari hati seorang muslim. Semoga itu tidak terjadi. Ada pertanyaan? Alhamdulillah tidak ada. Mari kita cukupkan kajian kita, sudah 8:30. Semoga Allah memberkahi apa yang kita pelajari dan membimbing kita kepada sunnah yang ditinggalkan oleh Rasulullah, para sahabat, para tabi'in dan para tabi'ut tabi'in. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Saya serahkan kepada Pak Haiban.